Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria Astutiani Tias, NIM 40014-263 dari Prodi Pendidikan IPA jurusan IPA Terpadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan stoikiometri dengan media online yaitu PET. Stoikiometri sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai hitungan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan penggambaran sederhana tentang stoikiometri melalui pembuatan sandwich. Pada percobaan kali ini ditentukan rotinya 2 lembar, kejunya 1. Kita akan memakai 8 lembar roti dan 8 lembar keju. Di sini kita dapat melihat produk yaitu sandwichnya ada 4 yang dari 8 lembar roti dan 8 lembar keju. Produk atau sandwich keju yang dihasilkan 4 buah dengan sisa roti 0 atau tidak bersisa dan keju sebanyak 4 lembar. Yang selanjutnya percobaan dengan daging dan keju. Ketentuan di sini roti yang dipakai untuk membuat sandwich yaitu 2 lembar, dagingnya 1 lembar dan keju 1 lembar. Kita akan menggunakan 5 buah lembar roti, 5 buah lembar daging dan 5 buah lembar keju. Dari percobaan kali ini diperoleh sandwich dengan isian keju dan daging atau produknya yaitu 2 buah dengan sisa 1 lembar roti, 3 lembar daging dan 3 lembar keju. Percobaan yang ketiga yaitu custom. Custom di sini kita dapat menentukan sendiri roti, keju dan daging yang akan kita pakai dalam membuat setiap sandwich. Di sini kita memakai 2 lembar roti, 1 lembar daging dan 1 lembar keju untuk membuat 1 buah sandwich. Kita akan memakai 8 lembar roti, 3 lembar daging dan 4 lembar keju. Dari hasil percobaan pembuatan sandwich ini, kita dapat melihat produk yang dihasilkan berupa sandwich dengan isian keju dan daging adalah 3 buah dengan sisa roti 2 lembar, dagingnya 0 atau tidak bersisa dan kejunya 1 lembar. Pada percobaan sederhana penggambaran mengenai materi stoikiometri pada percobaan pembuatan sandwich ini, bagian atas yaitu ketentuan untuk membuat setiap sandwichnya itu disebut persamaannya. Persamaan kalau dalam bentuk molekul di 2 roti 1 keju di sini sebagai persamaan kimianya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan stoikiometri dengan media atau bahan molekul. Molekul yang pertama adalah air dengan persamaan 2H2 plus O2 yang menghasilkan 2H2O. Sesuai dengan persamaan kimianya,
hidrogen sebanyak 2 buah, oksigen 1, maka akan menghasilkan produk berupa air sebanyak 2 buah tanpa sisa dari hidrogen dan oksigen. Pada percobaan dengan menggunakan molekul air, kita memakai hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier yang berbunyi massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap sama. Di sini kita dapat melihat massa zat dari H2 yaitu AR-nya 2 dan O2 itu tetap walaupun telah menjadi produk. Untuk percobaan selanjutnya yaitu kita menggunakan senyawa amonia dengan persamaan N2 plus 3H2 akan menjadi 2NH3. N2 nya sebanyak 2, H2 sebanyak 2, N2 adalah nitrogen, H2 adalah hidrogen, maka akan menghasilkan amonia sebanyak hidrogennya 3, nitrogennya 1, maka akan menghasilkan amonia 2 dengan N2 dan H2 tanpa sisa. Pada percobaan kali ini, yaitu menggunakan senyawa amonia, hukum yang berlaku adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap. Jadi ketika masih menjadi reaktan dan setelah menjadi produk, perbandingan massanya tetap. Perbandingan massa dari N2 dan H2 ketika telah menjadi NH3 itu tetap. Percobaan selanjutnya yaitu custom metana. Dengan persamaan 1CH4 plus 2O2 akan menghasilkan 1CO2 plus 2H2O. CH4 sebanyak 1, O2-nya 2. Nah, dapat dilihat dari reaktan CH41 dengan oksigen 2 maka diperoleh produknya sebanyak 1 CO2, 1 karbohidrat, dan 2 H2O, 2 air tanpa ada sisa dari CH4 dan O2 sesuai dengan persamaan yang berlaku. Untuk penjelasan mengenai stoikiometri sendiri saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan. Praktikum yang kedua adalah balancing chemical equation atau kesetimbangan kimia. Reaksi kimia pada umumnya ditulis dengan suatu anak panah yang menunjukkan arah reaksi dan umumnya berlangsung dalam satu arah sesuai arah baca. Namun, reaksi kimia juga dapat dibalik arahnya. Dalam sistem kesetimbangan kimia sendiri, reaksi maju dan mundur berada dalam tingkat yang sama. Penjelasan mengenai kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversible atau dapat dibalik di mana tidak terdapat perubahan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Dari penjelasan tadi, kita akan melakukan pembuktian mengenai kesetimbangan kimia dengan media PET. Pada simulasi kali ini sebenarnya sangat sederhana, di mana kita hanya disuruh menentukan koefisien agar sisi kanan dan sisi kiri itu setimbang, atau reaktan dan
produknya itu setimbang. Percobaan pertama yaitu senyawa amonia. Di sini kita dapat melihat sebelum terjadinya setimbangan, jumlah atom nitrogen masih 0 atau 0 dan hidrogennya 0. Dengan hasil atau produk amonianya juga masih 0 angka koefisiennya. Maka kita dapat menimbangkan di sisi kiri nitrogennya 2, di sisi kanan harus 2 juga. Di sisi kanan hidrogen ada 3 dikali 2 yaitu 6. Maka di sisi kiri juga harus ada 6. Jadi angka koefisien dikalikan dengan angka yang di bawah ini, jumlah dari banyaknya hidrogen, maka akan diperoleh persamaan kesetimbangan dari senyawa amonia sendiri. Nitrogen sebanyak 1 angka koefisiennya, hidrogen 3, dan produknya berupa amonia 2. Persamaan reaksinya seperti ini. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Yang selanjutnya yaitu air. Di sini anak panahnya sama, namun produk berada di sisi kiri. Berarti ini termasuk H2O ini dilepaskan. Kan kalau ini membentuk, kalau ini menghamburkan, melepaskan. Pokoknya kalau ini tuh membentuk, proses pembentukan, kalau ini proses pelepasan. Di sisi kiri jumlah H2O sebelum setimbang itu masih 0, begitupun dengan hidrogen dan oksigen juga masih 0. Di sisi kiri H2-nya sebanyak 2 sama dengan sisi kanan, tapi di sisi kanan oksigennya ada 2, maka di sisi kiri juga harus 2. Jumlah hidrogennya berubah menjadi 4, di sisi kanan juga harus ada 4. 4 itu dari 2 kali 2. Maka akan diperoleh hasil yang setimbang, di mana persamaannya akan menjadi 2H2O menjadi 2H2 plus 1O2. Selanjutnya yaitu custom metana. Sebelum reaksi persamaannya seperti ini. Jumlah koefisien CH4 0, O2-nya 0, CO2-nya 0, H2O-nya juga 0. Maka kita akan menyetimbangkan menjadi di sisi kiri C-nya ada 1, di sisi kanan juga sudah ada 1. H-nya 4, di sisi kanan baru 2, kita tambah 2. Terus O-nya di sisi kanan, O-nya sebanyak 2 ditambah 2, 4, maka di sini juga harus ada 4. Nah, dari persamaan ini kita telah mendapatkan hasil yang setimbang dan diperoleh persamaan 1CH4 plus 2O2 menjadi 1CO2 plus 2H2O. Jenis kesetimbangan sendiri
jenis kesetimbangan sendiri itu ada dua, yaitu kesetimbangan homogen yang merupakan kesetimbangan di mana baik reaktan maupun produk berada dalam satu fase atau bentuk misal larutan, sehingga akan menghasilkan campuran yang homogen. Terus yang kedua, kesetimbangan kesetimbangan heterogen atau suatu sistem di mana reaktan dan produk berbeda fasa. Dalam hal ini, fasa yang dimaksud dapat berupa fasa padat, cair, gas, dan larutan. Dari percobaan kesetimbangan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri dari kesetimbangan kimia adalah reaksi dalam sistem setimbang dalam dua arah berlawanan dan berlangsung tanpa henti atau dinamis. Laju reaksi ke kanan harus sama dengan laju reaksi ke kiri, jadi bersifat reversibel atau dapat dibalik. Terus syarat kesetimbangan kimia, reaksi berkesudahan dan dapat dibalik. Dan sistem tertutup atau tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem. Dari percobaan kesetimbangan ini saya rasa cukup. Dari penjelasan sebelumnya, yaitu percobaan stoikiometri, dan yang selanjutnya ini kesetimbangan kimia. Molekul yang dipakai sama, namun tujuan dari percobaannya itu berbeda. Kalau di stoikiometri itu untuk mencari jumlah dari reaktan, produk, dan sisa. Kalau di kesetimbangan kimia, kita disuruh menentukan bilangan koefisiennya agar persamaannya dapat setimbang. Saya rasa cukup. Terima kasih dan mohon maaf karena banyak kesalahan pastinya, baik dalam pengucapan ataupun penjelasan. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.